Ini luar biasa, cantik banget nih. Halo Mbak Pratnya. Pratnya aja deh Halo, saya panggil ya. iya, Kalau iya manggil Kak. Mbak tuh kayak gimana, padahal kita seumuran ya Pratnya ya. Lebih tua Kak. Lebih tua. Nggak, saya nggak mau Iya, dibilang lebih tua Pratnya. Oke. iya. Gimana nih Selamat kabarnya sore. Pratnya? Baik, Kak Sore. Krisna bagaimana kabarnya? Untuk suara saya terdengar Luar jelas biasa Kak? juga ya. Jelas, jelas, jelas. Lumayan, lumayan jelas. Aman sih, untuk sinyal juga aman. Oke, pada kesempatan sore hari ini mungkin boleh perkenalkan dulu nih perannya, karena kalau misalkan bilang di tahun 2022 ini kita baru first time buat live bareng lagi ya, Iya, di sebelum, tahun iya 2022 benar kan, ini di first tahun time. 2000 first time ya. Oke, dan sebenarnya kita ada event dalam waktu dekat ini ya Pratnya ya. Di hari Jumat ini kita akan kolaborasi lagi bareng Philips Sekuritas, itu ada sekolah pasar modal, mungkin sobat investor juga nanti bisa ikut. Tapi sebelum kita bahas tentang sekolah pasar modal, kita mungkin akan membahas salah satu topik yang sangat menarik saya rasa di saat ini ya, yaitu bagaimana sih sebenarnya kita mengoptimalkan portofolionya kita. Nah, boleh nih Praknya dikenalin dulu, disapa-sapa dulu sobat investor, baru mungkin salah satunya akan saya boleh ditanya-tanya tentang optimalisasi portofolionya kita nih. Oke, selamat sore dulu nih untuk semua sobat investor cabang Bali. Gitu. Baik, jadi saya Pratnya nih. Jadi saya Pratnya, perwakilan dari Philips Sekuritas Indonesia cabang Bali. Yang dimana nih kalau bagi teman-teman sobat investor yang belum tahu nih, untuk cabang Bali, Philipsnya itu kita ada kantornya berbarengan dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi kantor kita ada di Hmm, Agung Tresna. Di Agung Tresna nomor 63. Jadi kita satu kantor nih sama IDX gitu. Jadi kan masih benar ada banget. beberapa nih sobat investor yang kayak, oh ternyata Philip ada di Bali ya gitu. Nah, jadi Philip itu ada di Bali dan itu udah dari sejak 2017 ya Kak Krisna kita di Bali dan kantor kita emang bersamaan dengan IDX cabang Bali gitu. Jadi, nah, langsung aja nih kita tanya-tanya nih, kita pada sore hari ini akan membahas salah satu topik yang menarik ya, Fran, ya, karena spesial nih. Kalau misalkan kemarin-kemarin kita bahasnya market update gitu, mungkin next nanti kita akan bahas market update, atau besok nih ada juga market update, tapi sekarang kita mungkin lebih spesifik ya, salah satunya ya optimalisasi dari portofolio. Nah, sebelum kita membangun portofolio nih, portofolio itu apa sih Pratnya, boleh dijelasin? Sebenarnya mungkin masih banyak apa namanya istilah baru gitu buat buat investor nih. Nah, itu boleh, pertanyaan pertama nih mungkin dijelasin dulu dari portofolio itu seperti apa sih, barang apa sih sebenarnya di pasar modal itu. Nah, kemudian sebelum kita membangun ya portofolio kita sendiri atau mengoptimalkan portofolio kita, nah faktor-faktor apa saja yang sih dapat mempengaruhi portofolio kita dalam berinvestasi nih agar semakin optimal nih Prat? Ya, jadi sebelum kita bahas terkait dengan mengoptimalkan portofolio ya, jadi banyak banget nih sobat investor yang pemula nih demi mengoptimalkan portofolionya, jadi tidak melihat nih latar belakang tempat sobat investor itu investasi gitu. Jadi dengan Hmm. iming-iming dengan sobat investor investasi di sini returnnya itu tinggi, itu sobat investor udah langsung dibutakan karena dibilang return yang didapat itu tinggi. Sedangkan ternyata tempat untuk investasinya itu ternyata ilegal gitu. Jadi nggak ada aturan yang tetap gitu. Jadi sebenarnya ketika teman-teman sobat investor ingin melakukan investasi itu penting banget buat teman-teman tahu nih tempat teman-teman melakukan investasi ini apakah sudah di bawah OJK atau diawasi OJK gitu. Jadi supaya teman-teman tidak kena yang namanya sekarang lagi marak ya Kak Krisna investasi bodong gitu kan Benar, benar yang banget. jadi teman-teman itu banyak banget masukin uangnya besar dalam jumlah besar dan ternyata abis itu uangnya dibawa lari atau teman-teman loss gitu kan. Jadi supaya untuk menghindari itu, jadi teman-teman pertama banget harus tahu nih tempat teman-teman investasi itu apakah sudah legal atau belum atau sudah diawasi oleh OJK atau belum gitu. Jadi jangan sekali dibutakan oleh uh, cuan yang tinggi ya, bilang returnnya dalam satu kali investasi 20% gitu. Jangan dibutakan dengan itu teman-teman. Karena tidak ada investasi yang instan. Ya kan Kak Krisna tidak ada investasi yang instan. Karena ibaratnya kita uh, lahir aja nggak langsung bisa jalan kan. Pasti ngerangkak dulu. Nah sama investasi juga seperti itu teman-teman.
Nah, balik lagi nih portofolio. Nah, portofolio itu apa namanya? Keuntungan atau kerugian yang bisa teman-teman dapat ketika teman-teman melakukan investasi. Jadi penting banget nih buat teman-teman tahu nih dulu faktor-faktor apa aja nih yang bisa mempengaruhi portofolionya teman-teman. Gitu. Jadi yang pertama nih sobat investor, sebelum mengoptimalkan portofolio atau sebelum melakukan investasi, sobat investor bisa nih cek dulu nih finansial pribadinya sobat investor itu apakah sehat atau tidak gitu. Jadi Hmm. untuk mengecek kesehatan finansial itu kita bisa melihat dari kekayaan bersih kita. Nah, jadi untuk kekayaan bersih sendiri itu teman-teman lihat nih dari aset yang teman-teman miliki dikurangi dengan utangnya teman-teman nih. Nah, kalau utang itu berarti kan biasanya udah berkeluarga ya Kak Krisna, tapi untuk yang Benar. kita nih masih muda itu pasti utang ya nggak ada lah ya Berarti secara gitu. nggak langsung Pratnya Memang menyampaikan untuk bahwa masih single gitu ya? ya saya masih single gitu, saya masih single. Jadi ini maksudnya untuk sobat investor mungkin yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki utang tapi ingin melakukan investasi itu sobat investor perlu banget nih untuk ngecek finansial keuangan kesehatan finansial dari sobat investor sendiri gitu. Jadi ketika dari seluruh aset yang sobat investor miliki nih, misal aset berwujud dan tidak berwujud nih, itu dikurangi dengan utangnya. Semisal hasilnya ternyata negatif. Nah, negatif di sini dalam artian sobat investor masih memiliki utang nih atau kewajiban yang harus sobat investor uh, bayarkan gitu. Nah, ketika sobat investor masih memiliki utang, saran saya sebelum sobat investor melakukan investasi, sobat investor bisa melunasi dulu nih atau membereskan dulu nih kewajiban sobat investor tersebut. Karena kenapa? Karena ketika sobat investor mulai investasi tapi masih memiliki utang, itu akan menjadi beban sendiri nih buat sobat investor gitu. Jadi udah ketika teman-teman investasi dan maksudnya belum tentu nih kita kan nggak ada yang tahu ya Kak Krisna keadaan di market itu seperti apa gitu kan. Maksudnya nggak ada yang pasti nih di market gitu. Jadi teman-teman udah investasi ternyata harga sahamnya turun gitu kan. Jadi kan teman-teman double gini ya, apa namanya? Selain harus bayar utang tapi juga harus nerima kerugian gitu. Jadi daripada Benar. teman-teman seperti itu, mending teman-teman selesaikan dulu nih kewajibannya teman-teman gitu. Barulah teman-teman mengoptimalkan investasinya teman-teman gitu. Jadi biar nggak beban di teman-teman sendiri sih maksudnya gitu. Nah, yang kedua selain ngecek finansial pribadi, itu teman-teman juga harus memahami nih yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan gitu kan. Jadi, nah apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan? Jadi kalau kebutuhan itu contohnya seperti pengeluaran yang prioritas nih. Jadi kalau misalnya buat sobat investor yang sudah berkeluarga nih, pengeluaran prioritasnya kan itu pasti ada biaya listrik, terus biaya uang makan bulanan, kayak gitu kan. Jadi itu yang harus teman-teman pahami dan tentunya utang itu juga termasuk kebutuhan yang emang teman-teman harus wajib bayar seperti itu. Dan kalau keinginan itu ya contohnya seperti kita ngopi nih di Starbucks. Nah, itu kan pengeluaran yang tersier apa namanya? Tersier ya. Jadi itu kayak uang yang tidak harusnya kita keluarkan gitu yang bisa kita sisihkan untuk melakukan investasi. Seperti itu. Jadi sebelum teman-teman melakukan investasi, itu teman-teman penting banget untuk tahu bagaimana sih keuangan teman-teman pribadi gitu, apakah sehat atau tidak. Seperti itu, Kak Krisna. Oke, sebenarnya juga seperti yang Pratnya setuju ya apa yang dibilang Pratnya tadi ya. Dan kita sebenarnya ketika mendapatkan pendapatan gitu paling enggak kita udah mengalokasikan mungkin ya Pratnya ya di awal gitu berapa persen persentasenya berapa gitu. Nah sekarang tergantung dari masing-masing sobat investor nih persentasenya untuk investasi berapa. Kemudian teman-teman pasti atau sobat investor pasti udah tahu nih berapa persen sebenarnya dari pendapatan saya dipotong untuk kebutuhan ya kan kebutuhan Ya, esensial seperti itu. jadi disisihkan ya, bukan Iya, disisakan. disisihkan. Jadi Iya, disisihkan bukan terlebih bukan dahulu.
benar, bukan sisanya gitu. Kadang-kadang kan nggak ada sisanya, perannya. Nah, itu yang Mm-mm. PR jadinya. Ya, Kalau karena gitu. kadang di seumuran kita nih Kak Krisna masih banyak banget yang kayak, ya nanti kalau ada sisa aja deh investasi kayak gitu kan. Jadi buat sobat investor nih yang emang pengen terjun ke dunia investasi, itu teman-teman paling nggak disisihkan, bukan sisanya baru diinvestasikan. Seperti itu. Benar. Oke, perannya selain tadi yang perannya sebutkan gitu kan, memang kita cross check dulu nih keuangannya kita seperti itu kan, biar lebih optimal nanti dalam manajemen portofolionya kita gitu kan. Nah, selain itu ada hal mungkin yang kalau misalkan saya pernah dengar itu ada mengenali profil resikonya kita gitu. Kadang-kadang memang kita sering mendengar istilah profil resiko dari produk investasi, ya kan. Tapi kalau profil resikonya kita itu seperti apa sih, perannya? Boleh Iya, bantu jadi kalau jelasin? kita bahas terkait dengan mengoptimalkan portofolio ya, itu penting banget kaitannya dengan profil risiko pribadi. Jadi profil risiko Mhm. dari sobat investor sendiri gitu. Jadi mungkin sobat investor udah sering dengar nih, ada 3 profil risiko. Jadi ada profil risiko konservatif, ada profil risiko moderat, dan ada profil risiko agresif. Nah, jadi penting banget nih sobat investor tuh tahu, sobat investor itu adalah tipe yang bisa nerima risiko yang mana nih? Apakah konservatif, moderate, atau agresif gitu. Jadi kalau konservatif itu ya biasanya seperti kita ketahui ya. Jadi tipe investor yang profil resikonya konservatif itu tidak bisa menerima kerugian sama sekali. Jadi dia Hmm. nggak mau nih bertaruh besar uh, uangnya ditaruh terus uangnya hilang itu jadi nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya emang teman-teman punya profil resikonya itu adalah konservatif atau tidak bisa sama sekali menerima risiko, itu teman-teman Mhm. bisa apa namanya, melakukan investasi di produk yang memang risikonya itu kecil juga. Nah, cuma Hmm. di sini yang perlu teman-teman ingat ya, jadi kalau yang kita namanya investasi di market itu kan semakin besar risikonya, tingkat keuntungannya juga semakin besar. Jadi kalau misalnya teman-teman investasi dengan profil risiko konservatif, tentunya itu produknya akan cenderung memberikan keuntungan yang tidak terlalu besar, cuman safety, aman gitu. Jadi untuk produknya sendiri itu teman-teman bisa ngelakuin investasi di reksadana pasar uang, terus bisa juga di Benar. deposito, teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman udah tahu nih profil resikonya kayak aku nggak bisa nerima resiko nih, daripada teman-teman maksain buat teman-teman investasi di saham, teman-teman bisa kok juga ngelakuin investasi di produk pasar modal yang lain, yaitu adalah salah satunya reksadana yang tentunya juga returnnya lebih besar nih dibandingkan deposito. Nah, itu untuk profil risiko konservatif. Nah, kalau untuk profil risiko moderate, nah, kalau tipe moderate ini itu dia tahu nih di market itu pergerakannya fluktuatif atau maksudnya naik turun gitu ya harga sahamnya. Cuman dari investor dengan profil risiko moderat ini juga tetap tidak ingin apa namanya uangnya itu hilang total gitu. Jadi tidak mau Oke. rugi besar juga gitu. Jadi kalau misalnya tipe profil resiko yang moderat ini itu teman-teman cocok buat investasi di produk reksadana campuran. Nah, jadi produk reksadana campuran ini itu tingkat risikonya pasar uang, teman. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah sadar nih, teman-teman bisa tahu nih pergerakan market seperti apa, terus bisa menerima risiko sedikit, itu teman-teman bisa berarti profil risiko teman-teman adalah moderat seperti itu. Nah, Oke. yang ketiga nih, profil risiko agresif. Nah, kalau bisa kita baca agresif itu udah pasti biasanya untuk sobat investor yang profil risikonya agresif ini itu bisa masukin modal. Oke.
sedikit gangguan ya sepertinya. Halo, Pratnya. Oke, halo Pratnya. Kayak sedikit gangguan ya. Saya coba terhubung. Jadi tadi ada pembahasan sobat investor seputar profil resiko seperti itu. Tadi dibahas oleh Pratnya sendiri. Jadi masing-masing ya kan punya profil resiko. Jadi investor itu sendiri punya sebenarnya kita sebelum mengoptimalkan gitu kan portofolio ada yang dibahas itu ada profil resiko. Kita kenali dulu nih profil resikonya kita itu ada yang konservatif, kemudian juga ada yang moderat dan juga tadi disebutkan yang terakhir itu ada yang agresif. Nah, saya lagi menarik nih sebenarnya lagi puncak untuk kita bisa bahas bareng-bareng ya. Saya invite lagi peratnya dari Philips Sekuritas untuk bisa gabung bareng-bareng ya. Oke. Halo peratnya. Uh, untuk suara saya terdengar. Terdengar, terdengar. Tadi sepertinya ada gangguan di Iya, sinyal tadi sih. tiba-tiba keluar Kak Krisna. Mohon maaf ya. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tadi sampai di agresif sih. Profil resikonya Iya, agresif. ya Tadi jadi memang mm, profil agresif itu tentunya untuk produknya sendiri itu udah pasti mm, teman-teman bisa investasiin uangnya teman-teman di saham atau reksadana saham seperti itu. mm, Itu jadi penting banget nih buat sebelum teman-teman investasi, teman-teman harus tahu nih, teman-teman ini termasuk profil risiko yang mana? Konservatif, moderat, ataukah agresif? Jadi biar nggak oke. misal nih teman-teman masuk ke investasi gitu kan, teman-teman investasi di saham dan Mm, ternyata harga sahamnya kan cukup fluktuatif ya, gitu. Jadi harga mm, sahamnya turun nih, turun misalnya 5% gitu. Nah, turun 5% aja teman-teman udah jantungnya udah ngeruduk nih, udah deg-degan gitu kan. Terus teman-teman malah jual gitu kan. Jadi yang harusnya teman-teman bisa beli lagi nih sahamnya kalau misalnya teman-teman profil resikonya agresif ya, itu pasti mm, averaging down gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman profil resikonya konservatif yang tidak bisa menerima resiko, ketika dia turun mm. 5% itu udah pasti cut loss. Jadi kan rugi di teman-teman sendiri. Tapi kalau misalnya Iya. teman-teman benar nih milih dan udah tahu nih sejak awal, oh saya ini konservatif, jadi saya nggak coba-coba di saham deh. Gitu. Jadi saya diinvestasikan di reksadana pasar uang saja. Seperti itu. Jadi itu pentingnya buat teman-teman tahu nih profil resiko teman-teman itu apa. Seperti itu Kak Krisna. Oke, perannya menarik sih tadi ada tiga profil resiko ya, mulai dari konservatif, kemudian moderat dan agresif. Nah, memang yang paling paling kalau kita lihat tuh memang yang paling tidak berani mengambil resiko itu dikategorikan konservatif ya seperti itu. Memang tadi sudah disebutkan juga banyak produk yang bisa menjadi pilihan untuk investor-investor dengan profil resiko konservatif. Nah, menariknya nih Pratnya, kalau misalkan nih saya ini tipenya konservatif nih Pratnya, apakah memungkinkan nggak sih dengan profil resiko konservatif itu untuk bisa berinvestasi di saham seperti itu Pratnya? Jawabannya menurut saya pribadi itu jawabannya memungkinkan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya sobat investor itu profil resikonya konservatif, teman-teman juga bisa ngelakuin investasi di saham. Tapi Oke. ketika teman-teman ngelakuin investasi di saham, itu pilihlah saham yang tergolong blue chip, teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman udah, sobat investor udah sering dengar ya saham-saham blue chip gitu. Jadi saham-saham blue chip itu kan saham yang apa namanya uh, perusahaannya atau emitennya itu memiliki finansial atau fundamental yang bagus. Dan tentunya itu fluktuasinya itu juga pelan, teman-teman. Gitu. Jadi ketika sobat investor itu adalah profil resikonya konservatif tapi tetap ingin melakukan investasi di saham, saya bisa menyarankan buat teman-teman investasi di produk yang sahamnya yang termasuk blue chip gitu. Nah, cuman di sini yang perlu saya ingetin ya teman-teman, namanya kita ngelakuin investasi di saham, yang dimana tentunya itu risikonya tetap lebih besar dibandingkan reksadana pasar uang gitu. Jadi walaupun teman-teman ngelakuin investasi di saham blue chip, itu tetap ada kemungkinan sahamnya akan turun gitu. Walaupun Oke.
Oke. Mhm. Halo, Pratnya, sorry, agak keputus. Padahal lagi menarik nih, sobat investor. Sedikit terputus. Halo, suara saya kedengaran? Tes, terdengar? Oke, bisa dilanjutkan, Pratnya. Sepertinya, halo, kembali mengalami gangguan ya. Bisa kali terjadi. Oke. Halo, Pratnya. Mungkin boleh boleh kita join ulang kali ya. Terputus-putus kalau di saya sih. Mungkin sobat investor yang lagi join bisa bisa menyampaikan nih. Oke, sekarang sudah kembali. Boleh Pratnya. Menyambung tadi ada pembahasan tentang saham blue chip. Halo, terdengar ya? Terdengar, terdengar. Kalau di saya sinyalnya bagus. Mungkin di suara ya, kita sedikit ngalamin gangguan ya. Oke, kita ulang kembali mengundang partnya gitu untuk bisa join lagi. Padahal tadi lagi seru-serunya nih teman-teman buat kita bahas tentang saham blue chip dan juga ada beberapa saham yang terkategori nih. Ada first liner, kemudian ada second dan third seperti itu. Kita lagi mengundang partnya lagi untuk membahas kembali nih. Lagi seru padahal kita bahas ya pada sore hari ini. Oke. Nah, buat sobat investor yang kiranya ingin nantinya mengikuti event-event kita selanjutnya, nah kita sebenarnya banyak banget event-event yang ada bisa cek aja di feednya kita. Kemudian buat sobat investor ingin tahu event kita di Bursa Efek Indonesia secara nasional gitu, sobat investor bisa aja follow Instagramnya @idx event seperti itu, underscore event ya. Oke, saya undang lagi Pratnya untuk bahas ya. Tadi sempat putus nih, padahal lagi seru kita bahas mengoptimalkan portofolionya kita. Nah, ini udah gabung. Halo, Baik, Pratnya. untuk sinyalnya apakah suara saya sudah terdengar? Suara terdengar. Oke, sekarang sudah. Salah Oke, satu jeleknya online ya, terhalang sinyal. nggak jadi masalah. Tapi tadi benar-benar lagi menarik nih Pratnya. Kita lagi bahas putar tadi pembahasannya kalau misalkan punya profil resiko yang konservatif apakah bisa di saham. Nah, Pratnya menyampaikan bahwasanya bisa nih Kak Krisna itu bisa di mungkin saham-saham yang terkategori blue chip dan juga udah disampaikan saham-saham blue chip itu seperti apa. Dan kita lanjut tadi ada sempat Pratnya membahas tentang saham yang first, kemudian ada second dan third liner. Itu seperti apa sih Pratnya? Halo? Untuk kalangan trader ya, jadi sering banget. Untuk suara saya terdengar, Hah? Mhm. Halo Pratnya. Sebenarnya gangguan lagi ya, sobat investor. Halo? Atau boleh nih Pratnya di freeze untuk camnya. Tapi suaranya Pratnya jadinya kedengaran kayak jadi masalah sih. Kalau memang sempat gangguan sedikit nih.
karena mungkin di camp ya. Oke, kita undang lagi ya. Tadi kita bahas tentang, padahal lagi ingin bahas istilah nih, ada saham first, kemudian second, dan third liner. Nah, itu apa aja sih sebenarnya? Nah, kita lagi undang lagi nih Pratnya buat bisa join ya. Halo? Selamat, Atau halo. di freeze? Atau di freeze nih ininya Pratnya? Apa namanya? Eh Capek banget sinyalnya jelek banget. di freeze Pakai, ininya. padahal udah pakai Camp. wifi loh Kak Krisna. Oke, oke. Atau boleh nih dibahas langsung Pratnya. Udah pas sih. Kita bahas first, kemudian second, Untuk dan third. suaranya sudah terdengar ya berarti ya Kak ya? Sudah jelas? Kedengeran, 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 kedengeran. Ya, jadi yang tadi Kak Krisna ada bahas terkait first liner, second liner, atau third liner. Jadi ini biasa kita sering dengar di trader ya. Jadi kalau misalnya trader atau investor jangka pendek itu senengnya investasi di third liner karena mereka jangka Hmm. pendek gitu. Nah, jadi first liner itu adalah saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Jadi bisa kita bilang yang market cap-nya itu tinggi dan melebihi dari 10 triliun. Seperti itu Hmm. teman-teman. Nah, biasanya untuk saham first liner ini tuh yang berpengaruh besar nih ke pergerakan dari IHSG gitu. Jadi untuk saham first liner ini itu saham yang paling aman dan biasanya saham first liner ini tuh tergolong blue chip teman-teman. Jadi yang apa namanya fluktuasinya itu juga tidak tinggi. Jadi untuk teman-teman yang memiliki tingkat profil risiko yang konservatif itu bisa banget teman-teman investasiin di saham yang tergolong first liner. Hmm. Seperti itu. Nah, terus untuk saham second liner. Nah, saham second liner itu saham yang kapitalisasi pasarnya itu kisaran dari 500M sampai 10T gitu. Jadi masih lebih kecil dibandingkan first liner ya. Itu jadi Hmm. kalau dibandingkan dengan first liner tingkat fluktuasinya itu juga lebih tinggi dibandingkan first liner gitu. Jadi untuk second liner ini tuh saham-saham yang cocok buat teman-teman lakuin investasi jangka menengah atau dengan profil risiko teman-teman yang moderat. Seperti Hmm. itu. Nah, untuk yang terakhir nih, yang terakhir itu adalah saham third liner. Nah, di mana saham third liner ini adalah saham-saham yang kapitalisasi pasarnya itu kecil banget. Jadi yang biasanya sering mudah dipermainkan pergerakan harga sahamnya. Seperti itu. Oke. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang tipe profil resikonya adalah agresif gitu karena tingkat fluktuasi sahamnya itu tinggi banget teman-teman Hmm. gitu. Nah, cuman untuk likuiditasnya juga itu agak kurang teman-teman dibandingkan dua saham yang newbie banget lainnya. Hmm. Halo, sempat terpotong lagi ya sobat investor. Jadi tadi udah disebutin ada saham-saham terkategori first liner, kemudian second liner, dan juga third liner. Nah, di mana mungkin tadi sebenarnya kita lihat ya saham-saham untuk yang di third liner nih resikonya lebih ke agresif dan juga cenderung ke jangka pendek. Nah, ini coba saya undang lagi nih untuk dari Philip Sekuritas karena seperti tadi ada gangguan di sinyal nih. Mohon maaf sebelumnya. Ini biasanya emang emang apa namanya resiko dari ketika kita online ya, tapi it's okay nggak? Oke, hai Pratnya. Hai Kak Krisna, sedih banget. Oke. Nggak apa. Tadi lagi seru nih bahas third liner. Boleh nih diulangin sedikit aja terkait dengan
kalau nggak salah tadi sampai di third liner ini kan fluktuasinya sangat tinggi ya. Nah, kadang-kala Iya. saham-saham ini profilnya seperti apa sih orang-orang yang cocok atau sobat investor yang cocok ini di saham-saham third liner? Dan mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau di Philip sendiri nih ada nggak sih di aplikasinya untuk mengkategorikan saham-saham baik itu first liner, kemudian second liner, dan juga third liner? Atau ada Iya. sistem seperti apa nih, Philip? Boleh disampaikan? Ya, jadi untuk saham liner sendiri itu kan tadi udah saya jelasin ya. Jadi itu fluktuasinya teman-teman dan memang Mhm. uh, jangka pendek. Jadi emang teman-teman itu trader gitu. Jadi untuk teman-teman bisa berinvestasi di third liner ini, memang teman-teman harus banyak apa ya? Banyak diedukasi terlebih dahulu. Jadi nggak asal langsung masuk aja gitu. Jadi untuk newbie Mhm. mungkin lebih cocoknya di first liner saja terlebih dahulu untuk teman-teman mulai investasi. Jadi untuk third liner ini teman-teman harus diedukasi dulu, jadi harus tahu dulu nih fundamentalnya kayak gimana, terus harus lihat dari sisi teknikalnya juga. Jadi nggak asal masuk aja nih ke saham third liner seperti itu. Nah, untuk Mhm. di kebetulan nih untuk di Philip Sekuritas sendiri itu teman-teman bisa di aplikasi itu kita ada fitur yang namanya stock scanner. Jadi itu udah dikelompokin nih saham-saham yang first liner, second liner, dan third liner. Itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung nih nanya saham apa aja sih Kak yang masuk di first liner atau second liner atau third liner. Jadi di PIP sendiri itu kita udah dikelompokin masing-masing. Jadi teman-teman nanti tinggal bisa masuk ke aplikasinya ketika teman-teman sudah punya rekening nih di Philip gitu. Terus nanti teman-teman bisa masuk ke menu stock scanner namanya. Jadi di situ nanti sudah dipaparin tuh semua saham apa aja nih yang masuk first liner, second liner, dan third liner. Jadi teman-teman nggak perlu ngecek satu-satu nih market cap-nya, yang mana yang besar, yang mana kecil. Seperti itu, Kak Krisna. Sangat terbantu ya sebenarnya dari aplikasi di sekuritas, mungkin bantu sobat investor ya, seperti itu. Oke, pernya selanjutnya nih, kalau misalkan kan tadi kita membahas tentang optimalisasi dari mengoptimalkan portofolio kita nih, memang tadi udah dibahas portofolio, faktor-faktornya apa aja, kemudian juga ada profil resiko yang harus kita kenali khususnya di diri kita ya, kemudian juga sampai akhirnya dengan profil resiko yang konservatif ternyata bisa juga nih ke saham-saham, beberapa saham seperti itu. Misalkan tadi udah dijelasin ada yang first liner, kemudian ada second dan juga third liner. Nah, kalau misalkan selanjutnya ini kan ada alokasi aset pastinya ya. Nah, gimana sih menentukan alokasi aset kita yang tepat nih, Pratnya? Kalau dari untuk mampu mengoptimalkan portofolionya kita nih. Oke, kalau kita bahas alokasi aset nih, itu kan kita harus cocokin juga nih ke profil resiko ya, tentunya Kak Krisna. Jadi tentu penting banget nih, seperti yang di awal saya bilang, kita tahu profil resiko kita sendiri itu penting banget. Jadi itu akan mempengaruhi alokasi aset kita, gitu. Jadi semisal nih profil resiko kita itu adalah konservatif. Nah, teman-teman bisa nih alokasiin asetnya ke 80% ke saham first liner kalau misalnya teman-teman ingin investasi di saham. Tapi ketika teman-teman Hmm. nggak berani nih di saham, itu teman-teman bisa 80% sampai 100% dialokasikan ke produk reksadana pasar uang. Gitu. Hmm. Jadi untuk profil resiko yang konservatif, untuk ingin investasi di saham bisa dialokasikan di saham first liner, yang tadi saham yang fluktuasinya itu kecil ya teman-teman. Dan kalau misalnya selain saham, itu bisa di produk reksadana pasar uang. Yang dimana itu juga tingkat returnnya bisa lebih besar dibandingkan deposito. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman profil resikonya itu adalah moderat, itu teman-teman bisa setengah-setengah nih. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tetap ingin investasi di saham, bisa setengah di saham yang jenisnya itu first liner, bisa 50%-nya lagi di second liner gitu. Jadi itu untuk di saham. Tapi kalau misalnya teman-teman selain saham itu bisa di reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran untuk yang profil risikonya moderat. Nah, yang terakhir nih untuk profil risiko agresif yang bisa nerima risiko ya Kak Krisna. Jadi itu bisa 80% sampai 100% dialokasiin di
saham yang second liner atau third liner gitu. Jadi untuk nentuin alokasi aset itu balik lagi ke portofolio maaf, balik lagi ke profil resiko sobat investor sendiri. Jadi akan Oke, berbeda nih profil resiko si A dan si B. Jadi nggak bener bisa banget. disamain. Tuh. Jadi kalau misalnya kan konservatif gitu. Mhm. Itu balik ke pribadi masing-masing sesuai dengan profil resiko. Sepertinya gangguan lagi. Halo, Mbaknya. Sebenarnya hampir di penghujung ya, tapi it's okay. Kita masih menantikan ini masih banyak hal yang pingin lagi kita bahas gitu kan. Kan tadi udah membahas tentang mengenali ya faktor-faktor dalam dalam hal bagaimana manajemen portofolionya kita akan bagus seperti itu. Nah, kita undang lagi dari Philip Sekuritas untuk bisa join ya. Oke, mohon ditunggu sobat investor. Nah, kemudian tadi kita lagi membahas tentang bagaimana mengalokasikan portofolio kita berdasarkan mungkin saham yang cocok ya, seperti itu. Halo Pratnya, jumpa lagi. Nggak jadi Ya, masalah karena memang hampir di penghujung sebenarnya kita ingin bahas ya. Tadi sampai di dengan profil resiko yang agresif seperti itu mungkin 80% bisa dialokasikan tadi Pratnya sampaikan di second liner atau third liner dan mungkin 20% itu di first liner seperti itu. Nah, kalau misalkan hal-hal yang perlu kita hindari nih dalam dalam kita ingin agar optimal nih portofolio kita, apa aja sih sebenarnya perannya? ya jadi untuk suara saya terdengar, Kak Krisna? Kedengaran. Mungkin kalau misalkan boleh saya bantu, nggak apa sih untuk ininya di freeze saja, apa namanya kameranya di freeze saja. Nah, mungkin nanti kebantu tuh tentang suaranya ya. Boleh dijelasin partnya tadi Udah seputar terdengar. nggak jadi masalah. Oke. Ah, ya. Untuk suara saya terdengar ya? Karena di saya Kak Krisna Terdengar, buffering. terdengar, terdengar, terdengar. Oke. Nah, mungkin sebelum masuk ke apa yang harus dihindari ya, itu teman-teman ada satu hal penting juga sih yang perlu teman-teman uh, ketahui untuk memaksimalkan portofolio teman-teman, yaitu adalah melakukan diversifikasi aset gitu. Jadi nggak semuanya teman-teman masukin ke satu produk gitu. Jadi untuk meminimal risiko itu teman-teman bisa ngelakuin diversifikasi aset. Nah, dimana kalau misalnya diversifikasi aset itu teman-teman bisa lakuin diversifikasi sektor atau sesuai dengan jenis saham yang tadi. Itu jadi kalau misalnya sektor itu teman-teman bisa ngelakuin investasi tidak hanya di satu sektor. Jadi maksudnya tidak hanya di sektor perbankan gitu. Jadi teman-teman beli 5 di sektor perbankan, misalnya BRI, Mandiri, sama BRI gitu. Jadi ketika itu pentingnya teman-teman lakuin diversifikasi paling enggak sektor yang teman-teman bisa investasiin gitu. Jadi ada di produk di sektor perbankan, terus mungkin ada di sektor telekomunikasi atau bisa di consumer good gitu. Jadi beda-beda sektor ya teman-teman, jangan di satu sektor saja. Nah, yang selain untuk sektor itu bisa di sesuai dengan jenis saham yang tadi. Jadi mungkin bisa teman-teman investasiin setengah di saham yang first liner, terus bisa di saham yang second liner, atau mungkin untuk teman-teman yang emang mau nyari aman bisa di first liner atau second liner saja
gitu. Nah, Mhm. nah biasanya nih kesalahan yang masih paling sering dilakuin nih untuk uh, sobat investor yang baru masuk ke market nih, itu adalah all in. Jadi maksudnya dalam sekali beli nih langsung dihabisin nih cash-nya. Jadi nggak ada cash yang tersisa sama sekali. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa hindari hal tersebut gitu. Jadi jangan sesekali teman-teman investasi itu langsung all in gitu. Jadi teman-teman habisin cash-nya teman-teman enggak gitu. Untuk apa fungsinya? Jadi semisal nih seperti yang kita tahu kan di market itu tidak ada yang pasti. Jadi ada kemungkinan harga sahamnya akan turun. Jadi ketika misal teman-teman lakuin all in nih di market saat itu gitu. Nah, ketika harga sahamnya turun, teman-teman akan melewatkan momen nih untuk mendapat atau untuk melakukan averaging down. Jadi untuk misalnya teman-teman bisa dapat harga rata-rata itu lebih kecil daripada sebelumnya. Gitu. Jadi teman-teman lebih baik ketika teman-teman mau investasi itu jangan langsung 100% teman-teman uh, belikan saham atau belikan produk investasinya itu. Jadi teman-teman bisa sisihkan uangnya untuk teman-teman pakai jaga-jaga. Jadi ketika harga Oke. sahamnya turun dan itu pas banget momennya tuh teman-teman bisa lakuin pembelian. Jadi harga rata-rata yang teman-teman pegang akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Seperti itu, Oh, Kak Krisna. siap, luar biasa Pratnya apa yang disampaikan. Boleh di open camnya Pratnya ya. Nah kita mungkin udah nggak kerasa nih, hampir di penghujung karena udah benar-benar komplit apa yang disampaikan oleh Pratnya gitu ya untuk sore hari ini dan sharing-sharingnya sangat bermanfaat. Nah, so bagi buat sobat investor yang baru join gitu dan ketinggalan tadi pembahasannya kita jangan lupa nanti bisa di ini lagi ya diputar lagi ya karena kita akan tetap meletakkannya di feed seperti itu. Nah, buat sobat investor juga nih yang pingin tahu sharing-sharing lebih lanjut lagi karena kita jangan sampai ketinggalan untuk event kita paling dekat di hari Jumat itu bareng dengan Philip Sekuritas juga tentunya di Sekolah Pasar Modal. Jadi buat sobat investor yang ingin join masih bisa banget ya Pratnya ya karena juga ada door prize nanti di acara Sekolah Pasar Modal buat sobat investor seperti itu yang join. Nah, nanti pendaftaran mungkin bisa cek aja langsung di feed kita terkait dengan atau di Philips Sekuritas juga ada ya terkait dengan informasi sekolah pasar modalnya seperti itu. Thank you banget nih buat Pratnya udah sharing-sharing yang sangat luar biasa tentang bagaimana uh, kita mampu ya kan mengoptimalkan portofolionya kita nih tips-tipsnya tadi udah dibahas juga seperti itu dan sekali lagi saya thank you buat sobat investor yang masih setia pada sore hari ini untuk join bareng kita dan semoga di lain kesempatan kita bisa join bareng lagi ya Pratnya untuk membahas topik-topik yang tentunya nggak kalah seru dan menarik untuk kita sharingkan kembali ke sobat investor. Sekali lagi thank you buat Pratnya, thank you buat sobat investor dan jangan lupa untuk terus belajar dan ikuti juga event kita ya Pratnya ya.